Setiap kitab atau pasal dalam Alkitab selalu ada latar belakangnya. Latar belakang Mazmur 34 ini begini saudara. Dicatat di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 14. Kemudian Daud bergegas pergi karena ia sangat takut terhadap Saul. Ia lari ke Gad untuk menjumpai Raja Akis. Tetapi para pegawai Raja Akis tidak senang akan kehadirannya di situ. Bukankah dia seorang pemimpin besar Israel yang terkenal, kata mereka. Bukankah dia yang dipuja-puja, serta dipuji-puji bangsanya dalam tarian dan nyanyian mereka. Demikian, Saul membunuh beribu-ribu, sedangkan Daud berpuluh-puluh ribu. Daud mendengar semua pembicaraan itu dan ia takut akan tindakan yang mungkin diambil Raja Akis terhadap dirinya. Karena itu ia berpura-pura gila. Ia mencakar pintu-pintu dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Raja Akis berkata kepada pegawainya, "Lihat, tidakkah kamu tahu bahwa dia orang gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kurang banyakkah orang gila di sekitar kita di sini? Patutkah orang semacam ini menjadi tamuku?" Saudara, betapa Saul telah menjadi persoalan serius dalam kehidupan Daud, sehingga Daud menempuh jalan berpura-pura gila di depan Raja Akis, keturunan Raja Filistin, di mana dulu Goliat dikalahkan oleh Daud. Apakah Daud pernah kehilangan imannya? Jawabannya tidak. Karena Alkitab mencatat dengan teliti, Daud berpura-pura gila. Bukan dicatat telah menjadi gila. Bukan. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Engkau ku cinta, Engkaulah Raja yang mulia. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur 34. Demikian sabda Allah. Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras di pikirannya di hadapan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarlah aku.
Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Kita tahu bagaimana bergumulnya Daud mengenai masalah Saul ini, sehingga untuk seketika ia mengambil jalan berpura-pura gila di depan Raja Akis. Saya yakin saudara, Daud sangat malu atas keputusan yang pernah ia buat dengan berpura-pura berpikiran tidak waras. Dan itu sekali saja dalam hidupnya. Namun dibaca berulang-ulang kali oleh semua orang yang membaca Alkitab sampai kepada kita hari ini. Daud tidak bermaksud mengajarkan cara berpura-pura berpikiran tidak waras pada saat menghadapi kesulitan hidup yang sangat menekannya, tetapi ingin mengajarkan sebaliknya. Semua diajari untuk kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Apa artinya? Artinya pada saat situasi kondisi sudah tidak lagi bersahabat, ditekan sana sini, dikeroyok sana sini, bahkan diancam dengan cara-cara yang tidak manusiawi, bukan karena dosanya atau kesalahannya, maka orang percaya pasti diberikan kesempatan untuk mengecap kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan melindungi dan membentengi orang itu. Kalau menurut perhitungan manusia, Daud ini seharusnya hancur, bahkan dengan mudah dibuat mati atau binasa. Kenapa? Karena Saul punya segala-galanya untuk melakukan itu. Tetapi mari kita lihat cara Allah melindungi Daud, cara Allah melindungi orang yang dikasihinya. Memang dikejar-kejar, memang diburu seperti memburu binatang, memang hidupnya terancam. Tapi Saul tidak dapat menyentuh Daud. Sebaliknya, Daudlah yang punya kesempatan menyentuh dan bahkan punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Itu cara Allah melindungi orang-orang yang dikasihinya. Itu cara Allah melindungi orang-orang yang dipilihnya. Cara ini juga Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Jangan membalas dengan kejahatan, sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Dilindungi Tuhan dengan cara Tuhan, itu sangat menyenangkan. Sebab dengan demikian kita dapat mengecap kebaikan Tuhan. Saya ingat cara ini juga, yang Tuhan pakai untuk melindungi dan menjaga umatnya yang percaya di sepanjang perjalanan padang gurun. Di padang gurun itu bukan hanya ada pasir, bukan.
ada semak yang kering, ada gunung-gunung batu, bukit batu, di mana di sana bersarang ular dan kalajengking yang disebut sebagai binatang gurun yang ganas dan berbisa, yang bisa saja setiap saat keluar dari persembunyiannya, memagut mereka, langsung tewas. Karena apa? Ganas dan berbisa. Tapi cara Allah melindungi umatnya, binatang gurun yang buas dan berbisa itu Tuhan biarkan tetap ada di tempatnya, tidak bergerak, tidak keluar. Bahkan sekalipun rombongan umat Allah jalan di padang gurun, mereka tetap tenang di sana. Kecuali ada suatu saat mereka tegar tengkuk dan keras kepala, Tuhan suruh mereka keluar, memagut, tewas mereka. Itu cara Allah melindungi umatnya. Bagaimana sekarang? Mari kita terus mengecap kebaikan Tuhan. Jangan mudah mengeluh, apalagi berputus asa. Kebaikan Tuhan itu sangat melimpah, lebih dari yang kita pikirkan. Hanya kita kadang tidak melihatnya. Kenapa? Karena kurang percaya dan tidak mengenal Dia. Saudara-saudara, ini kenyataan yang tidak dapat ditutupi oleh Alkitab. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Luar biasa gambarannya, saudara. Jadi, jangan nyontoh pura-pura gak waras pikirannya ya. Itu ya yang diambil waktu itu oleh Daud. Cukup Daud saja yang pernah melakukan sekali dalam seumur hidupnya. Kalau orang benar mengalami kemalangan, bagaimana dengan orang fasik? Bagaimana dengan orang jahat? Ini kata firman Tuhan, kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ternyata sama, saudara. Sama-sama mengalami kemalangan. Tetapi orang jahat akan mati karena kejahatannya. Makanya orang jahat itu akan tambah jahat, terus jahat. Kalau kejahatannya sudah penuh, maka matilah dia. Itu cara Tuhan melindungi orang benar. Orang jahat, kalau kejahatan sudah penuh, maka mati. Jadi, percayalah dan takutlah akan Allah. Caplah senantiasa kebaikan Tuhan. Kalau mengalami kemalangan, maka pada saat itu kebaikan Tuhan makin berlimpah-limpah dicurahkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab membalas itu haknya Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita. Hak kita menikmati, mengecap kebaikan Tuhan. Selamat ulang tahun Victor Chandra. Firman Tuhan hari ini, kecaplah kebaikan Tuhan dan teruslah percaya yang benar-benar percaya. Mari kita berdoa. Tuhan kami, betapa agung nama-Mu di seluruh bumi. Pada saat firman-Mu memerintahkan kecaplah, yang artinya rasakan, sekaligus lihatlah, yang artinya menyaksikan. Betapa baiknya Tuhan, bukan berarti keadaan baik-baik saja. Justru pada saat orang benar mengalami kemalangan, saat itulah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dengan limpahnya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mendoakan untuk Victor Chandra yang hari ini berulang tahun. Mohon Roh Kudus memberikan benih iman yang hidup, yang sungguh-sungguh mempercayai Engkau dan firman-Mu. Demikian juga doa hamba kepadamu untuk Felix Chandra bersama Cien-Cien dan juga ayahnya Bapak Yudi Wijaya Chandra. Kiranya wajah Allah terarah kepada keluarga ini dan mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.